Oke, terima kasih. Jadi begini, ini hanya pengantar saja, karena untuk mengenalkan peserta kita tidak hanya dari dosen, jadi kami lihat mahasiswa itu sekian persen banyak, dan ada juga kalangan umum. Jadi mohon maaf kalau bagi peserta Bapak Ibu yang dosen, ini hanya mengulang kembali saja, mungkin untuk mahasiswa nanti, atau yang kaitannya dengan praktikal nanti bisa dengan Pak Sigit. Kira-kira saya menyampaikan tentang pengantar dari Smart Grid dulu. Kita review dulu jaringan listrik itu apa sih? Yang tradisional itu seperti apa, sampai ke tarif listrik itu seperti apa. Nah, baru bridging teknologinya, sampai menuju ke future grid yang dibilang Smart Grid ini. Di dalamnya ada disruption teknologi, nanti ada remark tentang Smart Grid. Terus kita masuk dulu ke EBT, energi baru terbarukan, atau renewable energy. Dan potensinya di Indonesia, lalu spesifik kita kaji tentang solar energy. Selanjutnya ke PV sistemnya. Di sini ada solar power plant, terus ada the trust about PV, dan sedikit tentang teknologi advancement. Dan di akhir kalian memperkenalkan PUI PT Camry kami beserta tim, dan mungkin kemungkinan untuk webinar series yang akan datang. Oke, kita masuk ke materi awal. Kita flashback dulu jaringan listrik tradisional. Nah, dari gambar ini kelihatan animasinya ya, dari listrik itu dikirim dari sumber ke beban. Suplainya bisa lebih dari satu, beberapa power plant menyuplai beban juga beberapa, baik perumahan maupun beban industri. Nah, jadi listrik hanya dikirim dari sumber ke beban, dibangkitkan, dibangun infrastrukturnya untuk mencapai beban. Jadi ini traditional grid. Nah, sekarang kita lihat, coba tengok elemennya satu-satu. Power plant. Power plant Indonesia punya pembangkit listrik, ada beberapa. Ada pembangkit tenaga uap, PLTA, PLTD, PLTGU yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita tengok konversinya. Kembali ke konversi dasar, di sini menggunakan generator, di mana mechanical energy ini dikonvert menjadi outputnya berupa listrik. Dan listrik nanti ditransmisikan. Nah, tapi dalam proses konversi energi ini tentunya ada losses. Jadi tidak ada ideal generation. 100% input, outputnya 100% enggak ada. Jadi selalu ada losses. Nah, sistem kita itu dibangkitkan dalam bentuk AC 3 fasa menggunakan generator AC seperti ini ya. Kilas saja, saya lanjutkan. Elemen kedua adalah sistem transmisi. Kenapa perlu sistem transmisi? Satu, karena letak pembangkit biasanya jauh dari beban. Kita lihat mapping Jabali ya, Jawa Bali. Python, ini tempatnya ada itu, Yai Taufik tuh nanti kalau kena. Itu di Python. Python ini bisa mengirimkan energi, kita lihat ada titik kuning nih, nah, transmission line sampai jauh, sampai di ujung Jawa seperti ini. Tentunya butuh saluran transmisi sampai bahkan ribuan kilometer sutet dibangun di sini untuk mengirimkan listrik dari Python ke beban yang di ujung Jawa sini. Dan juga ada pembangkit-pembangkit tambahan di sekitar sini, ada penyulang-penyulang lain termasuk di Bali, tetap ditransmisikan melalui saluran transmisi. Nah, kelemahannya saluran transmisi ini punya losses. Jadi sekitar 8% sampai 15% listrik hilang di jalan. Ini kelemahannya infrastruktur sistem transmisi. Makanya nanti ada yang namanya distributed generation sebagai bridging. Nanti tadi sudah saya sampaikan di awal.
Selanjutnya sistem distribusi. Biasanya ada control centernya juga. Ini yang untuk melayani beban ya. Kita langsung ke bebannya. Beban biasanya di rumah ada kWh meter untuk mengetahui pemakaian listrik kita berapa. Nah, tegangan yang kita dapatkan, tegangan AC 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Idealnya seperti itu. Nah, ini contoh beban-beban listrik yang terpasang, rata-rata yang saya perlihatkan ini beban AC ya. Nah, itu elemen-elemen sistem tenaga listrik. Bagaimana pola konsumsi daya listrik? Ini ada tabel contoh, misalnya ada lampu 40 watt, ada 6 buah dipakai 6 jam, berarti energinya sekian watt hour per day. Nah, dalam sepekan bisa dirangkum seperti ini. Dan setiap beban mulai dari rumah tangga pasti punya beban puncak. Nah, diakumulasi, diagregasi sampai ke sisi pembangkit. Kalau dilihat di sisi pembangkit, total beban itu juga punya beban puncak. Saat beban puncak ini biasanya pada sistem tradisional ditambahkan dengan spinning reserve atau gravity generation. Nah, kebanyakan di Indonesia pakai spinning reserve. Nah, ini juga akan membakar karbon lagi. Makanya tren EBT naik kembali saat ini. Sekilas tentang tarif. Jadi skala rumah tangga ini bayar tarif sendiri-sendiri. Ini tarif terbaru untuk rumah tangga 450 VA 169 per kWh harganya. Oke, selanjutnya saya remark dulu ya, kita buat conclusion. Apa yang kita pahami tentang traditional grid? Yang pertama, bulk generation. Jadi kita membangkitkan energi listrik dalam jumlah besar, membakar tenaga fosil yang cukup besar, membuat polusi yang besar. Ya. Terus kita perlu transmisikan. Jadi transmisikan ke beban, membangun infrastruktur. Di sana costly ya. Ada beban baru misalnya di Pulau A dibuka untuk perumahan karena sudah padat Pulau Jawa, akhirnya disambungkan lagi sana bangun transmisi bawah laut dan seterusnya. Dia centralized sistemnya. Dan one way. Jadi listrik itu hanya dikirim dari penyulang ke beban. Nah, ini paradigma utamanya nanti ke smart grid atau today's grid ya. Gitu. Nah, ini pengalaman yang utama ini di reliability. Reliability belum optimal. Kita sering dapat pesan seperti ini ya dari perusahaan listrik. Listrik padam, maaf listrik padam. Atau misalnya ada gangguan eksternal, gangguan petir atau sudden load change dan sebagainya. Sehingga saluran kita di sini, misalnya rumah saya di sini putus karena di sini ada gangguan dan sebagainya. Tapi nanti smart grid itu bisa take over all. Sehingga reliability-nya naik. Oke. Kita lanjut ya. Ternyata electric grid itu punya era disruption. Sama seperti tren-tren di education sekarang ya, ada disrupsi teknologi. Ini yang dulu sistemnya lokal sekarang menjadi apa? Sistemnya centralized sekarang lokal. Dibuat terdistribusi di area-area lokal tertentu dengan bantuan pembangkit terbarukan dan storage system. Nah, bridging teknologinya ini awalnya namanya distributed generation. Memang banyak pakar yang kurang setuju dengan term ini, tetapi saya lebih cocok menggunakan term ini. Diawali dari distributed generation seperti ini, jadi dibangun di saluran distribusi atau dekat transmisi, atau di beban langsung, jadi terdistribusi di berbagai area dengan pembangkit renewable yang kecil-kecil. Selanjutnya, baru nanti ditambahkan teknologi IoT dan sensor untuk menjadi smart grid. Jadi bridging teknologinya seperti ini. Oke, today's grid. Di Indonesia kita juga punya sebenarnya pembangkit renewable ya.
Pak Jokowi juga gencar-gencar membangun ini PLT angin atau Bayu, PLT Surya. Oh ya, di Indonesia itu istilah-istilah tenaga ini sesuai dengan mitologi Jawa ya. Jadi biasanya kalau kita kan kenalnya matahari, kalau Surya itu biasanya bahasa puisi. Jadi mitologi Jawa itu diserap untuk menamakan pembangkit. Pembangkit listrik tenaga matahari, bukan tenaga matahari tapi tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga angin, bukan angin tetapi Bayu. Jadi mitologi dewa-dewa Jawa dulu ya. Selanjutnya kalau dengan peran serta EBT tentunya nanti ada reduksi di karbonnya. Karbon emisinya akan berkurang dan kita bisa menuju green dan clean energy. Yang kedua bisa improve reliability. Nanti ada rerouting di smart grid itu. Kalau ada yang putus satu, misalnya di sini putus ya, dia bisa reroute dari tetangganya pakai virtual power plant. Oke. Saya rasa saya terus ya. Apa terlalu cepat ya? Enggak ya? Oke. Teknologi advancement. Jadi dari traditional grid tadi bridgingnya ke distributed generation, yang tradisional tadi ditambahin generator pembangkit tenaga Bayu, PLTS, dan terdistribusi juga di rumah-rumah penduduk seperti ini, di gedung-gedung, ditambahkan dengan teknologi IoT, wireless, sensor network, cloud, data, menjadi satu, akhirnya sampai di smart grid. Jadi smart grid ini tetap menggabungkan. Bukan berarti smart grid itu membuang traditional grid. Memang peralatannya sudah aging ya. Rata-rata di seluruh dunia itu setelah World War II dibangun pembangkit tenaga listrik tradisional. Ya hanya replacement saja. Tetapi kita tidak perlu meniadakan sama sekali. Membangun ulang tidak. Tetapi menambah di area-area bebas, mulai di perumahan, di building, dan seterusnya, kita tambahkan pembangkit di sana. Biasanya pakai EBT. Dan yang lagi ngetren di dunia, itu pakai solar power. Termasuk Indonesia, karena kita di wilayah ekuator ya. Jadi sekali lagi, smart grid itu tidak membuang traditional grid, tapi semua teknologi ini digabungkan. Bridging teknologi, combine total menjadi smart grid. Gridnya cerdas, jadi setiap sistem ini, setiap elemennya bisa talk. Everyone, ada dialog. Jadi komunikasi tidak satu arah lagi, bisa dua arah. Konsumen bisa jadi produsen. Pada siang hari, malam harinya, konsumen tetap menjadi konsumen. Nanti ada istilahnya net metering dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat lebih detail, kita kaji aspek produksi, market, transmission, distribusi sampai ke consumer ya. Kalau production, oke lah, bolehlah kita katakan traditional grid itu juga pakai PLTA ya. Sama di Indonesia juga banyak. Tapi ini secara umum kita lihat kebanyakan pakai fossil fuel. Nah, untuk di future grid kita atau pakai smart grid kita nanti banyak sekali pembangkit-pembangkit kecil, ya, atau juga wind farm juga, solar farm juga dibangun, solar field di mana gitu. Sama untuk produksinya, tapi yang satu ini emisi CO-nya pasti lebih besar, sedangkan yang di smart grid akan lebih kecil. Dia centralized, marketnya centralized. Ya karena dari bisa kebanyakan dimonopoli sama satu perusahaan nanti. Ya, seperti di negara kita ini kan. Nah nanti kalau sudah smart grid decentralized, marketnya akan banyak perusahaan-perusahaan kecil listrik. Bahkan konsumen pun bisa jualan. Makanya sifatnya decentralized. Tidak ada batasan. Bahkan kita bisa sharing sama negara tetangga misalnya.
Selama ada kebijakannya ya, kalau kita lihat dari sisi teknologi, sisi keilmuannya bisa tanpa batas. Kalau sisi politik, policy itu nanti urusan pemerintah masing-masing. Dari transmisi, jadi dia bisa jadi small scale, karena jaraknya lebih pendek, kita bangun dekat dengan konsumen, yang dulu kita bangun agak jauh karena supaya mengurangi kebisingan dan sebagainya, jauh dari pemukiman ya. Terus sekarang kita malah dekat dengan pemukiman. Karena green teknologi, clean teknologi ya polusinya kecil dan pasti acceptable untuk masyarakat. Terus distribution, top to bottom, ya dari supply ke beban, dari sentral pembagian bebannya nyampe ke konsumen. Tapi kalau di smart grid, beda sama tradisional nih, sisi kiri tradisional, kanan smart grid ya, saya ingatkan kembali. Di sini bisa both direction, jadi dua arah. Konsumen bisa jadi produsen. Ini Prof. Nandang sudah mau buat ini rumahnya nanti. Jadi prosumer namanya istilahnya. Prosumer, produsen dan consumer. Jadi ada istilah baru. Broker beda lagi. Ada gangguan ini. Maaf. Biar kita agak santai ya, nggak terlalu tegang, nggak ngantuk, jadi agak guyon-guyon. Pasif, dia hanya membayar ya. Kalau di tradisional hanya membayar aja, nerima apa adanya, mati lampu, wis diam aja, telepon, komplain dan sebagainya. Nah, tapi nanti dengan smart grid tidak akan seperti itu, reliability-nya akan naik. Mati lampu ya kita bisa minta dari tetangga, ya sudah dikontrol secara otomatis ya. Tentunya yang terdekat nanti yang ngirim. Misalnya di rumah saya mati lampu, di rumahnya, dari rumahnya Prof. Nandang bisa memberikan energi. Tapi yang ngatur tetap central control ya. Nah, kita lihat dulu gambarannya sebelum masuk ke kenapa sih kita pakai green energy. Ya kita lihat dulu spended emissionnya atau CO2 footprintnya. CO2 footprintnya, maaf ada gangguan tuh. CO2 footprint kita lihat untuk coal fire power plant aja misalnya. Ini sekitar 2,177 pound. Sedangkan untuk PV hanya 0,22. Wind lebih kecil. Yang paling kecil hidroelektrik. Ya. Kita lihat lampu 60 watt dalam 24 jam. Itu kira-kira menghasilkan 3,05 pound CO emission. Atau sekitar 1,38 kg. Sedangkan PV untuk menerangi lampu ini hanya mengeluarkan 0,32 pound atau 0,14 kg. Jadi 1:10 perbandingan emisi CO-nya. Makanya kita wajar kalau di sini dikasih label green ya, karena emisi CO-nya memang sangat kecil. Tapi tetap ada, tapi kecil sekali. Kita lihat 1/3 gitu. Apalagi seluruh beban di Indonesia ya, bisa dibayangkan berapa emisi CO-nya. Untungnya di Indonesia beberapa pakai PLTA ya. Oke, flashback lagi. Jadi kita menuju dari yang teknologi yang tidak green dan tidak clean, beralih ke yang green dan ke smart system. Ya. Makanya dari tradisional menuju smart grid. Oke, ini saya ambil di YouTube ya kampus Delft ya kalau nggak salah. Saya agak lupa, ini sudah lama. Gabungan dari materi-materi kuliah sebenarnya. Jadi kita lihat di sini ada plug-in masuk wind system. Di sini ada solar system, PV system untuk rumah ini ya. Menyambung ke grid. Semuanya menyambung ke grid. Di sini dilihat ada Wi-Fi. Jadi informasinya listrik bisa dikirim ke grid atau bisa menerima listrik dari grid.
Dan informasi terus saling berkomunikasi antara rumah ini dan grid di sini, saling komunikasi. Saya lagi butuh listrik, dia akan mengirim listrik. Oh, saya ada lebihan listrik, saya akan mengirim listrik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa manage juga electric usage ya. Jadi remarknya di sini smart grid, dia bisa memanajemen. Di sini pakai smart home. Nah. Jadi semua bisa diatur, bisa dibuat schedule, bisa dibuat jalan otomatis, semuanya dengan efisiensi yang lebih baik. Nah, tadi sudah saya singgung prosumer ya. Jadi di sini nanti ada net meter. Di rumah ini ada net meter. Ketika dia mengirim akan dikompensasi nanti ketika dia menerima listrik, dikurangi. Bisa saja billingnya itu malah plus ya, bukan minus. Kita tidak membayar ke PLN tapi kita malah menerima kompensasi uang dari PLN. Tapi biasanya di beberapa negara itu kebijakannya tukar guling ya. Jadi apple to apple, listrik to listrik gitu ya. Tidak listrik to money. Tapi ada juga mungkin yang ini apa mengkompensasi dengan uang. Selanjutnya real time control untuk mengontrol semua energi demand di seluruh sistem yang terhubung di sini. Rumah saya, rumahnya Prof. Nandang, rumahnya Pak Sigit, semua dikontrol secara otomatis, dimonitor secara real time. Misalnya kekurangan listrik akan segera ditransfer ke sana. Karena rumahnya Pak Sigit berjauhan sama kami, mungkin dari tetangga-tetangganya yang punya solar cell juga akan sharing listrik ke sana. Tapi yang ngatur tetap central control. High reliability. Kalau kita lihat dua gambar di bawah sini, nah supply dari sini terputus sehingga rumah di sini off. Dengan adanya smart grid, dia mampu mereroute. Jadi mencarikan jalur ulang. Jadi tidak lama mati lampu, belum sampai berapa menit gitu sudah nyala lagi. Di-reroute dari, disuplai dari yang lain. Bisa jadi di sini ada tetangga RW punya PLTS cukup besar, jadi di-reroute dari sana. Nah, inilah keistimewaannya smart grid. Makanya dibilang reliability-nya naik. Cuman teknologinya semakin advance, perlu ada di sana wireless sensor, IoT, Wi-Fi, big data, dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Jadi combine jadi satu, jadi smart home, jadi ada juga untuk charging electric vehicle. Jadi semuanya sini green. Nah, pembangkit-pembangkit kecil ini kalau dalam smart grid diibaratkan sebagai virtual power plant. Jadi ini ada virtual power plant. Virtual power plant-nya. Jadi ini bisa dikumpulkan jadi satu pembangkit-pembangkit ini. Jadi virtual power plant. Ya. Apa suara saya masuk masih ya? Oke. Masuk Pak, masih. Virtual power plant. Nah, diakumulasi, diagregasi sehingga ketahuan berapa nanti daya yang tersedia, berapa konsumen yang butuh ya, konsumernya butuh berapa, nanti disuplai. Diatur suplainya dari mana. Kalau ada yang putus seperti ini, nanti bisa di-reroute dari sini. Itu keistimewaannya smart grid. Jadi untuk meningkatkan reliability. Kenapa? Karena modern humanity sekarang sangat perlu itu. Sangat merasa sangat tidak nyaman kalau mati lampu. Karena pekerjaan yang membutuhkan listrik, terus gadget yang on terus tanpa charger ya. Kalau listriknya mati nggak bisa ngecas. Memang modern civilization sekarang butuh. Sehingga kita tingkatkan teknologinya menjadi smart grid. Jadi ditambahkan kecerdasan dalam grid. Tentunya di big data dan kontrolnya nanti bisa menambahkan sistem intelijen di sana untuk mengatur, memudahkan route terpendek dan sebagainya. Itu nanti di advance. Insya Allah di webinar kita yang selanjutnya.
karena Camry akan ada series. Insya Allah. Panitianya tetap. Oke, kita back dulu. Kalau kita mau buka EBT, paling nggak kita harus tahu potensinya di Indonesia seperti apa sih, gitu kan? Tenaga air, banyak nih, berapa gigawatt? 9,4. 94,3, maaf. Terus elektrik. Maaf nih, surya. Nah, ini nggak ada kopinya ini Pak Panitia, jadi agak lemes kita. 207,8 gigawatt. Jadi melimpah sekali energi surya di Indonesia karena ya kita memang di daerah ekuator. Tetapi kalau kita lihat pemanfaatan EBT tahun 2008 saja, ini hanya 8,8 gigawatt. 14% dari total kapasitas pembangkit listrik. Baru 14% saja. Makanya saya senang sekali pemerintah ini kelihatannya lewat perpresnya ya. Tahun 2006, tahun 2014 ini tentang energi nasional, targetnya tahun 2025 itu 23% EBT. Tahun 2050 itu mencapai 31%. Jadi kita komit untuk ke sana. Jadi peluang untuk adik-adik mahasiswa untuk riset di pembangkit EBT ini ke arah smart grid maupun elemen-elemennya. Termasuk kami juga dari tim Camry menggiati masalah ini. Karena memang dilindungi oleh pasal 33 UD 45 ya, ayat 3. Kalau kita lihat, misalnya target 2025, kita spesifik ke surya saja sampai 870 megawatt. Insya Allah dibangun. Upscalingnya dari baseline sekarang 64,5 gigawatt. Wah, ini Pak Ketua sudah ngelirik jam nih kayaknya. Sudah mau habis waktu saya. Ini potensi energi surya itu di Indonesia di barat kita average-kan sekitar 4,8 kWh meter persegi per hari. Jadi besar sekali. 4,8 kWh meter persegi per hari. Potensinya ya. Saya adopsi aja. Padahal matahari sendiri membangkitkan energi itu sekian yotawatt. Yota itu 10⁻²6. Nah, dihitung sendirilah. Sampai di bumi sekian watt per meter persegi. Sun hour rata-rata Indonesia ya 3-5 jam. Dunia juga mirip-mirip. Jadi ini abundant energi yang melimpah yang diabaikan. Saatnya kita panen. Ya. Saatnya kita bangkit dan memanen. Oke. Untuk melakukan itu ada dua, setidaknya untuk mengubah itu menjadi listrik ada dua, ada photovoltaik dan solar thermal power plant. Tapi ini yang direct, yang ini direct, jadi conversion dari sinar matahari ke listrik. Kalau di sini harus konversi dulu ke seperti water heater, atau solar water heater yang di rumah itu ya. Jadi jadi panas dulu, nanti menggerakkan turbin uap dan seterusnya. Jadi ini indirect conversion. Makanya yang lebih portable yang ini. Nah, kita spesifik bahas ini dulu ya. Yang photovoltaik. Saya harap nggak terlalu cepat ya. Suaranya. Photovoltaik. Mungkin webinar khusus tentang material Prof. Nandang sendiri nanti yang menghandle ini ya. Ada material fotovoltaik, jadi polikristalin silikon. Saya nggak ceritakan detail nih urusannya orang MIPA. Nanti. Sunlight di-convert menjadi ada yang batuk ini siapa ya? Kedengeran di speaker saya. Usernya belum saatnya ini. Oke, kita harus mengenal dulu term-termnya ya. Ada solar cell, ya, solar cell. Hanya single cell satu, sini ya, solar cell, 1 biji. Terus dirangkai menjadi solar modul. Jadi ada beberapa solar cell. Dirangkai jadi satu, di figura gini ya, jadi solar panel atau solar modul. Nah, solar panel ini nanti dirangkai menjadi satu, menjadi solar array. Jadi seperti ini.
Hitamnya ya, solar sedikit, digabung menjadi modul, digabung menjadi array. Seperti metrik ya, array. Oke. Nah, sampai sini saya teruskan aja ya, PV connection. Apakah kita bisa melakukan direct connection ke load dari satu PV langsung ke load seperti ini? Ini kurang pas ya. Kenapa? Kalau hanya untuk aplikasi mainan anak seperti ini, nggak apa-apa. Fine-fine aja, bagus-bagus aja. Yang penting kan dia bisa jalan, anak-anak bisa seneng yang ngelihatnya. Tapi kita harus concern ya, selain untuk desain ya, selain desain kita harus concern awalnya itu bebannya itu apa? Beban AC apa DC? Apakah daya yang kita harvest atau kita panen dari solar cell ini sudah maksimal? Nah, ini perlu kajian lebih lanjut. Kita, mohon maaf ini agak sedikit matematik. Jadi masuk ke matematiknya. Jadi modeling PV panel seperti ini persamaan umumnya, nanti mendapatkan kurva karakteristik. Nah, ini model elektriknya ya, rangkaian ekivalennya ini. Banyak di buku-buku tentang solar cell. Yang saya cermati di sini. Kita punya kurva tegangan arus. Jadi ada keadaan open circuit, ada keadaan short circuit ini. Dan titik maksimumnya, daya maksimumnya dari solar cell. Di mana perpotongan garis ini kalau kita tarik ke atas, di koordinat tegangan dan arus ini namanya tegangan maksimum dan arus maksimumnya. Inilah namanya titik daya maksimum. Apakah kita bisa memanen ini? Ya kalau langsung nggak bisa. Kenapa? Karena solar cell dia harus melihat karakteristiknya, R karakteristiknya. Di mana dapat R karakteristiknya? R sama dengan V per I. Jadi R karakteristik dapatkan dari tegangan sini dan bagi. Ketika kita sembarangan saja menggunakan tanpa menggunakan alat tambahan, bisa jadi load line-nya turun ke sini. Bisa jadi ke sini, naik ke sini. Artinya apa? Tidak jatuh di MPP, masih jauh dari optimal powernya yang di harvest. Nah, untuk itu gimana caranya? Kita harus menggunakan teknologi tambahan. Pertama, sebelum menuju itu saya jelaskan lebih lanjut dulu tentang kurvanya. Ya. Bahwa yang mempengaruhi itu adalah radiasi mataharinya, temperatur, dan perubahan beban. Jadi sebenarnya para desainer sering keliru di sini, hanya memperhatikan ini. Indonesia radiasinya nggak terlalu berubah lah, temperaturnya nggak terlalu berubah drastis lah. Nah, tapi ada satu lagi, load change, perubahan beban, penambahan beban ini sangat pengaruh dalam desain. Oke, sudah 5 menit. Oke, ini load line tadi ya, saya percepat. Nah, kalau paralel sama series seperti ini, curve-nya ya, belum membahas on grid. Tambahilah 5 menit ya. Ngenyang. Jadi R karakteristik solar cell tuh sekitar 3-5 ohm. Kalau lampu saja yang 100 watt itu bohlam 95. Nah, solar cell ini harus melihat beban ini sama dengan RCH. Jadi ini harus equal. Baru bisa beroperasi di titik ini. Maksimum. Jadi kalau direct connection tidak akan bisa. Makanya perlu alat tambahan. Apa? Charge controller. Harus pakai charge controller. Sehingga solar cell akan bisa melihat beban sama resistansinya dengan sumber. Jadi dia bisa beroperasi di maksimum power point. Bingo. Nah, jadi kita perlu solar charge controller. Namanya impedance
matching. Jadi harus menyamakan impedance-nya di sini. Nah, kalau kita mau lihat isinya, apa sih solar charge controller? Ya, tipikalnya buck boost converter. Ya. Ini di elektronika daya biasanya dipelajari untuk ini. Dan teknologinya, algoritmanya namanya Maximum Power Point Tracking, MPPT. Nah, ini sekilas MPPT. Jadi ada yang direct pakai fractional open voltage atau yang indirect pakai hill climbing atau artificial intelligence. Nah, ketika perubahan iridiasi seperti ini, titik maksimumnya akan turun juga ke sini. Nah, sementara misalkan kalau keadaan normal ini ya, hill climbing akan berusaha mendaki dari sisi kiri, dari sisi kanan, sehingga selalu menemukan power point. Sedangkan yang fractional open voltage, dia akan menggunakan konstanta pengalih. Dapat dari datasheet atau sekitar 0,7. 0,7 kali VOC-nya. VOC-nya lihat datasheet. Sehingga sebenarnya teknologi 2 ini, dia hanya bisa di sekitarnya saja, di sekitar PV. Osilasi di sini aja, tidak bisa pas di PV. Apalagi saat iridiasinya berkurang atau temperaturnya naik, ketika posisi PV berubah, ini pengaruh juga ke algoritmanya. Nah, ini yang banyak diteliti sekarang. Ya. Isu kedua, efek bayangan. Nah, jadi permasalahan dalam memanen energi surya itu ada efek bayangan juga. Sehingga titik maksimumnya bisa salah nanti. Alat itu kalau nggak bagus algoritmanya, kalau hanya pakai fractional power point, dia bingung nanti. Ini harus pakai artificial intelligence dan harus yang tertentu supaya tidak terjebak di lokal maksima ini. Harus ke real MPP. Nah, Camry work on MPPT. Nah, ini Camry sudah mencoba membuat algoritma. Ini algoritma saya, QSPM ini kami coba untuk tracking. Nah, hasilnya tidak mengecewakan. Alatnya sedang diajukan paten dan sudah dipublis oleh mahasiswa kami. Saya satu tim sama Pak Irham ya. Nanti gilirannya pas web series yang berikutnya beliau yang jelaskan. Buck boost converter dan seterusnya. Kita sekarang menuju ke klasifikasi sistem PV. Ini yang sering ditanyakan, ini sering ambigu di sini ya. Ada standalone atau off grid ya. Ada yang grid tie. Jadi kalau pakai grid tie pasangannya sebenarnya standalone. On off grid itu sebenarnya dia terhubung apa? Tertutup. On off itu kan untuk saklar ya. Ini saklar off, ini saklar on. Nah, grid tied. Jadi dia terkoneksi, terhubung, tersambung dengan grid. Solar cell-nya ada, inverternya ada, dan seterusnya. Kalau ini tidak terhubung dengan grid, jadi langsung dia sendiri. Mungkin ini untuk vilanya Prof. Nandang di Gunung Agung ya, atau di gunung mana ini. Ini karena jauh dari grid dia pakai standalone. Grid tied. Nah, ini yang lebih banyak sebenarnya orang-orang konsumen sebenarnya perlunya ini grid tied bukan standalone. Karena biaya untuk baterai ini mahal sekali. Baterai ini terutama yang paling mahal. Ya. Untuk menyediakan energi supaya bisa 24 hour di sini ya. Malamnya full terus. Semua mesin cuci nyala, semua nyala ini. Apalagi kan ekstrim itu. Nah, off grid, kalau stok baterainya kurang, ketika ini sudah hilang ganti bulan, ya, ganti rembulan gitu. Ini pasti habis ini, ya kan? Suatu saat dia akan habis, makanya perlu optional backup generator. Nah, itu off grid. Jelas dia membantu pemerintah lah setidaknya buat listrik mandiri ya. Ada teknologi DC house, ini Prof. Taufik dari lupa saya, dari Amerika ya.
Cal Poly University itu mengembangkan DC House. Pure DC House bisa. Tapi ini komponen termahalnya storage device. Akinya ini, teknologi baterai kita jalan pelan-pelan. Ya. Harganya masih tinggi sekali. Jadi off-grid ini sebenarnya kalau bukan daerah terpencil, sebaiknya jangan off-grid ya. Nah, kita ke grid tie. Jadi terhubung ke jaringan listrik. Terhubung ya. Ini ada penghubungnya, saya ganti warnanya. Warnanya mana ini? Lupa. Color. Oke lah. Jadi terhubung ke jaringan listrik, malam hari bisa menggunakan dari grid. Nah, kalau siang dia ngirim, siang ini matahari ngirim dia. Artinya grid ini sebagai virtual storage istilahnya. Jadi energi yang berlebih di rumah ini, kalau kelebihan energi dia, karena tidak ada storage sistemnya, nggak ada baterainya, dia akan mengirimkan energi otomatis ke grid. Makanya grid ini kalau dipandang dari sisi konsumen ini seolah-olah menjadi virtual storage. Nah, kelemahannya kalau malam hari misalnya mati lampu di sini, atau kita butuh siang panas sekali sehingga AC-nya semua nyala sehingga kekurangan, tiba-tiba di sini mati, putus gangguan. Nah, supply off, kita ikut padam. Makanya dari grid tie dan standalone di-combine menjadi hybrid nantinya. Ini contoh grid tie inverter smart metering, mungkin Pak Sigit nanti yang lebih menjelaskan masalah praktikalnya. Akhirnya ke hybrid. Sama seperti grid tie, meternya ini jalan dua arah. Jadi ketika dia ngirimkan, kita surplus rupiah. Ketika kita nerima, kita minus rupiah. Nah, kenapa dibilang net metering ya? Karena ada plus minus. Ya. Nah, teknologinya smart meter. Ketika kita mengirimkan, meterannya jalannya muternya ke kiri. Ketika kita menerima, meternya muternya ke kanan. Nanti diakumulasi, diagregasi sehingga keluarlah rupiah akhirnya. Rupiahnya 0 atau kita plus dapat rupiah misalnya 1 juta dari per. Nah, keuntungannya hybrid ini mengambil keuntungannya standalone. Jadi kalau listrik padam dia masih ada baterai backup. Tapi tentunya kita plus rupiah untuk investasi. Karena baterai ini komponen termahal. Oke, sekarang sudah habis materinya ya. Saya kenalkan dulu tentang Camry. Nah, ini sekilas tentang Camry FC kami khususnya di bidang smart grid. Nanti ini foto-foto yang terpampang di sini nanti semuanya akan menampilkan web series ini. Ada Gus Sunario, ada Gus Taufik, ada Prof. Markus, Prof. Wayan, Prof. Muladi, Prof. Heru, Prof. Karni, Prof. Arif. Nah, ini orang Singapura ada ya, ada Prof. Robi, semua ini. Sampai Bu Vita, Prof. Popi juga. Nah, nanti akan tampil giliran. Inilah Camry Center of Advanced Material for Renewable Energy. Apa sih proyek kita? Kita lihat pengabdian masyarakat 2 tahun terakhir. Ini yang kami lakukan ya. Ini ada buat lampu penerangan musola PBT. Memang proyek kecil nih, funding source-nya PNBPUM. Terus instalasi pompa air. Ini pesantren. Nah, funding resource-nya juga. Ini contohnya pas kita mau masang pompa air tenaga surya. Selanjutnya, ongoing project-nya. Nanti kita buat lampu jalan di Kampung Solar Cell. Lokasinya dekat kampus UM, Gading Kasri. Ada off-grid juga. Kita coba membantu pesantren di daerah Jabung, Malang. Riset 2 tahun terakhir. Novel ini targetnya paten sama self-power.
Kita tidak publikasi yang dua ini, tapi kita kejar paten untuk jualan ke masyarakat. Konsumennya biar ada produk buatan Indonesia. Targetnya Cambridge seperti itu. Oke, thank you very much. Hanya itu aja.